Oke, barusan saya habis coba review hasil pengetesan yang terakhir itu. Noise reduction-nya di 0, tapi terlalu berisik juga ya. Ini saya rubah jadi noise reduction-nya itu rendah. Coba nanti akan kita bandingkan. Kalau untuk gain levelnya masih sama di -6. Nah, sekarang kita sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang ya. Di depan sana itu adalah Jalan Pantura, sudah masuk kepada Kabupaten Karawang nanti setelah jembatan Citarum ya. Itu tadi saya sempat nyebut jembatan Ciliwung. Ciliwung mana di Jakarta, yang dari Bogor ya. Nah, itu dari arah Bekasi, dan ini adalah tugu perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Nah ini udah tugu Kabupaten Karawang. Selamat datang di Kabupaten Karawang. Nah, hari ini adalah hari Jumat. Lupa lagi tanggalnya. Yang pasti ini puasa kedua Ramadan tahun 2026. Saya mau coba bikin konten review Jalan Pantura ya, ini jembatannya. Jembatan Sungai Citarum. Itu waduh, airnya lumayan naik nih. Karena dari tadi malam itu hujan seharian ya. Walaupun nggak terus-terusan, tapi berhenti sebentar, hujan lagi, berhenti sebentar, hujan lagi. Walaupun hujannya nggak besar ya. Saya mau bikin konten itu tentang kondisi jalan, kondisi aspal ya, kondisi aspal jalan terkini. Karena kan nanti mau dipakai buat mudik ya. Nah, ini perempatan Tanjung Pura. Kalau ke kiri itu ke Rengas Dengklok, alternatif juga menuju Jawa Tengah ya. Nanti tembusnya di daerah Ciasem, Subang. Jalan aspal ini pasti banyak dilalui oleh pemudik nantinya kan, terutama di dalam hal yang pengendara motor ya, pengendara roda 2. Terakhir itu banyak sekali lubang-lubang yang lumayan berbahaya ya, karena posisi lubangnya itu, nah ini kalau ini perempatan juga, pertigaan ya, pertigaan kayaknya. Ini kalau lurus ke Karawang Kota, kita ke kiri ini ke lingkar Tanjung Pura atau lingkar luar Karawang. Nah ini kayaknya lubang nih, tuh lubang tuh ya, tuh lumayan tuh lubangnya tuh, satu aja. Ini juga nih sambungan ini lumayan nih, bikin gecol. Apalagi kalau misalkan teman-teman pakai motor bannya ban cacing, aduh, dapat sambungan yang ada celahnya kayak gitu tuh beresiko ya. Jadi tadi titik pertama yang rusak ya, harapannya sebelum mudik ya kalau bisa sih jangan sebelum mudik ya, kalau bisa secepatnya, kalau bisa sekarang itu diperbaiki. Dan ini adalah jalan nasional ya teman-teman, ini jalan nasional, ini kewenangannya Kementerian PU ya, ini kewenangannya pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi nggak bisa nih Bupati Karawang atau Pemda Karawang ya dengan APBD Karawang ngebenerin jalan ini. Terus juga Jawa Barat juga sama, APBD Jabar provinsi ya, gubernur memerintahkan untuk benerin jalan ini, nggak bisa. Secara birokrasi itu menyalahi aturan, yang ada malah nanti kena sanksi ya. Salah. Harusnya memang Kementerian PU, makanya Bupati sama Gubernur hanya bisa mendorong gitu. Ini tuh lumayan tuh. Yang nggak terlalu parah itu yang tadi, cuman iya lumayan berpotensi gitu untuk mengganggu, setidak-tidaknya itu mengganggu perjalanan, atau setidak-tidaknya bikin showbreaker depan oglek atau bikin kaget yang dibonceng kalau pas ngantuk ya, pas kena lubang kan langsung jedug gitu kan, wah gitu kan, yang lagi ngantuk langsung jadi seger lagi gitu ya. Mending kalau cuma begitu ya. Kalau membahayakan gimana, itu bahaya banget. Ada lubang yang kecil nyelekit gitu, kecil tapi nyelekit. Kenapa nyelekit? Itu karena dalam. Takutnya balik lagi nih, kalau yang pakai ban cacing peleknya kecil, kena lubang gitu langsung
patah, langsung bengkok. Amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, itu mungkin saja mental gitu. Nah itu yang kita sama-sama khawatir. Makanya sekali lagi saya minta tolong ya, mungkin melalui video ini ada yang nonton dari orang-orang Kementerian PU, minta tolong untuk segera diperbaiki. Karena ini adalah jalan utama Pantura, jalan utama mudik ya. Orang dari Jakarta, dari Banten, dari barat lah ya, ingin mudik ke tengah, ke timur, ini pasti melalui jalan ini. Mayoritas, saya bisa bilang mungkin 80-90% akan lewat sini dibanding lewat jalan alternatif yang lain ya. Oh ada jalur selatan ya, jalur selatan. Anggaplah 60% lah, 60% lewat sini, sisanya mungkin 20% lewat selatan, di sisanya lagi lewat jalan-jalan tikus. Jadi ini akan tetap digunakan mayoritas pemudik. Gitu Pak Menteri, Pak Menteri, pejabatnya aja lah, jangan Pak Menteri, Pak Menterinya sibuk. Oke. Sementara baru dapat satu ya yang lumayan. Gak kerasa ini 70. Suaranya bagus nggak ya nanti ya? Ya mudah-mudahan bagus sih. Jadi kalau jalannya lebar dan bagus, 70 tuh nggak berasa. Nah ini lumayan, ada lubang juga. Nah ini cuman nggak rata aja. Yang tadi tuh lubang tuh sambungan pas jembatan itu lubang tapi kecil, nggak terlalu, ya harusnya sih nggak terlalu berpengaruh. Kita mau coba cari lubang yang lumayan fatal, seperti yang tadi yang pertama itu. Harusnya berhenti ya, kalau ketemu lubang harusnya berhenti, videoin sebentar gitu ya. Ya kalau parah nanti saya coba berhenti ya. Makanya aduh, ini kebetulan saya pakai helm cross yang nggak ada visornya nih, jadi ya lumayan nih kalau ada debu atau kentut dari tronton ini ya. Oke, sejauh ini masih aman. Tadi aja tuh yang pas belokan, yang pas pertigaan ya, pas pertigaan lampu merah belokan, itu pas banget belokan lagi lubangnya. Aduh, itu kalau pas lagi cornering ya, nikung tipis di sana, masuk ke lubang itu dengan kondisi jalan yang mungkin licin dan kecepatan yang juga melebihi gitu, potensi jatuhnya ya amit-amit ya. Mudah-mudahan sih nggak sampai jatuh lah. Tapi kalau udah jatuh nih yang bahaya. Ini kalau sudah jatuh, ya mending kalau misalkan jatuh itu ya cuman jatuh aja, nggak mengantem apa-apa gitu. Amit-amit ya kalau udah jatuh terus di belakangnya ada kendaraan gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Ya mungkin kita berkendara sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan aturan lah. Kita tidak memacu terlalu tinggi kecepatannya, at least di 50 sampai 60. Tapi kalau jalannya banyak lubang ya, nah itu lubang tuh, nah itu lumayan tuh tadi tuh. Aduh, posisi saya di kanan. Ada dua ya, berarti udah dihitung dua tuh yang lumayan. Saya posisi di kanan. Nah itu lubangnya random banget ya. Biasanya lubang itu kan cenderungnya di tengah atau di kanan gitu. Ini lubang di kiri pun ada. Jadi orang yang memang nyantai pun, yang memang berusaha untuk menghindari lubang pun ya tetap akan kebagian gitu, adil. Nah ini apa parah nggak? Nggak, itu nggak terlalu parah. Tadi yang tadi ya. Jadi ada dua yang lumayan. Ini masih di Karawang ya, masih di Karawang. Ini nih kanan nih lumayan tuh. 3 ya, itu di kanan. 3. Nah, kalau berhenti enaknya malam ya, kalau malam kelihatan nggak? Kalau jam segini berarti ntar disundul lagi dari belakang, tiba-tiba berhenti. 3, sudah ada 3 ya, setidaknya saya hitung. Nah ini sudah mau masuk ke flyover Lamaran ya. Ini parah nggak nih? Wah itu parah banget, itu parah banget. Jadi itu 4 ya, 4. Yang 4 itu lebih parah dibanding yang lainnya. Ini di tengah lumayan. Dihitung nggak ya? Ya dihitung lah 5. 4 masih yang lumayan tuh tadi tuh. Di pinggir loh padahal dia. Nah di sini juga kemarin tuh kalau nggak salah ada. Nah itu tuh, itu nyelekit. Aduh, 6 titik di jembatan ini, di jembatan Lamaran Pak Menteri. Itu juga sedikit tapi menjadi bukit.
sedikit-sedikit tapi lumayan nyelekit. Ini juga tuh, aduh itu dihitung berapa ya, hitung 1 lah ya, 7 lah. Jadi sementara udah 7. Sementara sudah 7 sampai dengan sini dari Tanjung Pura. Ini di depan nih kalau nggak salah ada juga nih, ada lagi nih lebih parah. Lebih parah itu bukan hanya lubang, dia ada apa sih? Ada bumpinya juga, dia bumpy juga, bumpy lubang. Jadi kombinasi antara bumpy dan lubang. Yaitu, nah ini mobil makanya menghindar dia, banyak yang menghindar. Nah ini nih kayaknya. Aduh tuh sambungannya juga parah banget. Nah ini tuh parah banget tuh, parah. Itu ya parah. Itu berapa tadi ya? 7, 8 lah ya. 8. Ini juga Pak, lumayan 9. Nah itu yang tadi yang 8 itu. Wah ini juga ada lagi nih 10. Ada 10. Ingetin ya teman-teman ya, 10 itu yang 8 sama yang 10 tuh. Itu ngeri banget. Posisinya di tengah, soalnya di tengah agak nganan. Ini kita masuk ke sebelah kiri itu Kecamatan Majalaya, sebelah kanan itu Kecamatan Karawang Timur ya. Ini masih di jalan luar, lingkar luar Karawang. Ini juga sama, rusak, tapi nggak parah. Berapa tadi? 10, 11 berarti ya, 11. Waduh, ada peringatan baterai harus diganti nih. Bentar, depan kita ganti. Wah, ini kanan kiri mantep dong. 12. Bentar, kita akan ganti baterai dulu di depan. Sementara 12. Ingetin ya, 12. Aduh. Sorry. Berhenti dulu yang aman. Saya tuh ngeri kalau berhenti terlalu pinggir, takut serempet. Takut ada yang ngantuk, serempet, amit-amit. Oke, kita matiin dulu, nanti kita ganti baterainya.